Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mekar semua, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Sinta Afiatul Jannah yang akan memoderatori kegiatan Mekar Series pada hari ini. Nah, berlanjut dari sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai hasil kultur. Tentunya dengan narasumber kita, Ibu Mia Nurjana. Oke, kita langsung saja undang Ibu Mia. Assalamualaikum Iya. Ibu. Waalaikumsalam, Teh Sinta. Gimana Ibu, sehat? Iya, alhamdulillah baik. Kalau Teh Sinta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu, baik juga. Iya. Gimana nih Bu, udah siap? Kita hari ini akan membahas mengenai hostel kultur. Oke, lanjut ya. Iya, iya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hostel kultur. Eh, Oke, sambil menunggu yang join, ini Bu mau menunggu dulu atau mau langsung saja? Boleh langsung saja. Oh, langsung saja. Oke. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai hustle kultur. Nah, pada dewasa ini gitu, banyak sekali istilah-istilah baru yang bermunculan gitu ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, salah satunya ada istilah hustle kultur. Yang mana hustle kultur ini tuh budaya bekerja terlalu keras, seperti itu ya, Bu. Iya, iya Nah, betul. ngomong-ngomong mengenai hasil kultur nih, menurut Ibu gitu ya, hasil kultur itu seperti apa sih Bu, konsep dari hasil kultur itu Bu? Oke ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai bergabung. Saya akan mulai ya dari pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke pengertiannya ya. Jadi siapa di sini yang tiap hari libur itu masih cek email kerja atau yang kuliah masih cek email kampus, masih nugas dan lain sebagainya, atau juga misalkan belajar berjam-jam atau bahkan belasan jam di depan laptop, bolak-balik switch tab buat ya demi mengikuti dua meeting yang berbeda gitu. Tapi kalian tuh ngerasa dirinya tuh masih belum bekerja keras gitu ya. Nah, welcome to hustle culture. Oh, Oh iya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, hustle itu sendiri adalah semangat yang meluap gitu ya. Nah, jadi hustle culture bisa diartikan sebagai budaya yang mendorong seseorang untuk bekerja tanpa henti dimanapun dan kapanpun. Nah, biasanya ada istilah lain nih dari hustle culture ya. Kalau di Indonesia sendiri namanya itu gila kerja. gila. Kerja. Nah, kalau di Barat biasanya namanya itu workaholic ya. Nah, ada lagi nih di Jepang istilahnya itu namanya karoshi Karos. atau yang berarti kematian gitu ya. Serem banget ya. Serem banget, kematian, aduh. Padahal bekerja gitu ya Iya, Bu. iya karena terus-terusan kerja gitu ya. Jadi mereka itu menganggap satu-satunya jalan untuk sukses itu dengan kerja terus-menerus dan meluangkan sedikit waktu untuk aspek kehidupan gitu ya. Jadi hustle culture ini gimana sih sejarahnya? Sejarahnya itu muncul di era 1970-an, tepatnya 1971 ya. Ketika gila kerja sedang tinggi-tingginya di mana industri juga sedang masuk waktu itu ya. Kemudian berlanjut pada tahun 1990 di mana internet mulai merebak. Nah, ketika internet ada ini, korporat itu mulai mengenal perusahaan itu mulai kenal email dan sistem administrasi yang terdigitalisasi ya. Alhasil
kerja itu jadi lebih fleksibel gitu, bisa di mana saja. Bisa di mana saja, kapan saja, misalkan ketika bangun tidur, misalkan ketika di kantor, di sekolah, atau bahkan ketika nongkrong dengan teman di kafe pun bisa gitu sambil kerja gitu ya. Begitu. Nah, ciri-ciri kamu ini termasuk ke dalam golongan kaum hustle culture. Waduh, apa tuh Bu ciri-cirinya? Aduh, jadi Ya, deg-degan Bu. ya, ya barangkali penonton juga ada yang merasa ya salah satunya. Pertama, merasa bersalah ketika istirahat dari pekerjaan, gitu ya. Gitu. Yang kedua, selalu kepikiran kerjaan, kerjaan, dan nggak punya waktu untuk bersantai. Yang ketiga, target kamu itu nggak realistis biasanya ya buat si hustle culture ini. Biasanya targetnya terlalu tinggi dan susah juga untuk dicapai sih. Kemudian biasanya mengalami kelelahan kerja atau burnout. Ya. Ada juga misalkan kamu itu menganggap lembur atau kerja di hari weekend itu sebagai hal yang lumrah atau biasa. Bahkan ketika kamu melewatkan hal tersebut, kamu merasa bersalah seperti itu. Oh, iya. Padahal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah sendiri sudah memberikan regulasi bahwa periode kerja itu maksimal 40 jam per minggu. Bisa dibagi menjadi 5 hari ya per minggu selama 8 jam dengan 2 hari istirahat, atau 7 jam per hari selama 6 hari dalam seminggu untuk 1 hari. Sepertinya Ibu Mia terkendala jaringan. Ibu, suara saya terdengar? Oh iya, gimana kalau suara saya teh? Ada? Terdengar, iya. Iya, iya. Kalau kesini lancar teh, iya. Yuk kita lanjut. Iya. Ya, oke, masih muter. Oh ya, udah. Ya Bu, kan berarti tadi itu kalau hustle culture itu budaya bekerja yang terlalu keras gitu ya Bu. Nah, untuk Iya. penyebabnya sendiri itu Bu, penyebab orang bisa apa mengalami hustle culture itu gara-gara apa ya Bu? Iya, penyebabnya pertama karena kemajuan teknologi. Ya, bisa tadi karena corporate mulai mengenal email, kemudian budaya obsesi pekerjaan yang terlalu tinggi ya, yang berdasarkan gengsi biasanya ini penyebabnya. Misalkan merasa gengsi untuk bekerja di perusahaan yang bonafit, merasa gengsi untuk belajar di kampus yang top misalkan ya. Kemudian ingin dianggap sebagai pekerja keras gitu. Juga tuntutan gaya hidup biasanya. Dan ada juga lingkungan kompetitif ya yang membuat seseorang itu merasa harus sibuk dan bangga menjadi sibuk gitu. Dan ada lagi toxic positivity nih, biasanya kebanyakan nih. Jadi toxic positivity itu menurut ahli adalah dorongan berasumsi positif ketika seseorang itu merasa tertekan gitu ya. Jadi masih berpikir positif padahal dirinya itu sedang tertekan. Misalkan contohnya gini, masa sih gitu aja nggak bisa, kapan suksesnya gitu. Atau jangan nyerah deh, kamu pasti bisa, ayo kerja lagi, misalkan gitu. Itu toxic positivity Jadi penyebab-penyebabnya. lebih memaksakan mungkin ya Bu? Memaksakan Iya diri dipaksa untuk padahal udah lelah. harus positif seperti itu mungkin ya Bu. Tidak boleh merasa apa? Lelah, tidak boleh menyerah gitu ya Bu. Jadi lebih Iya, memaksakan gitu sih, gitu nggak sih Bu? iya betul, meninggalkan hal-hal kemanusiaan kita gitu. Padahal badan udah lelah, tapi otak pengen terus gitu, pengen terus kerja Iya, iya. gitu. Oke.
Nah, buat teman-teman, Sobat Mekar semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ya silahkan langsung di kolom komentar ataupun di kolom Q&A. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu. Nah, Bu, kan Iya, sebenarnya itu bekerja keras itu baik ya, Bu. Nah, tapi ketika ketika seseorang masuk ke hustle culture ini tuh, apakah itu juga masih dikatakan baik atau itu tuh sudah dikatakan buruk gitu, Bu? Menurut iya. pandangan Ibu? Sebenarnya ya, hustle culture itu pro kontra di dunia gitu ya. Oh, Ada golongan keras, ada yang menolak juga gitu ya. Memang bekerja keras itu baik ya, tapi dalam hal ini hustle culture itu sebenarnya berbeda dengan work hard atau budaya bekerja keras. Jadi kalau work hard itu bekerja dengan memaksimalkan waktu ya, agar tidak menyisakan pekerjaan yang belum selesai di luar jam kerja. Ya. Kalau hustle culture ini atau workaholic ini lebih mementingkan kerja daripada aspek yang lain, sehingga orang yang bersangkutan sering meninggalkan hobinya, keluarganya ataupun kehidupan sosialnya. Nah, tokoh populer yang mengamini hustle culture ini ya kita kenal di dunia yaitu Elon Musk ya, CEO Tesla dan SpaceX. Jadi pernah dalam suatu artikel di artikel Business Insider dia mengatakan bahwa tidak ada yang pernah mengubah dunia apabila hanya bekerja 40 jam dalam seminggu. Itu katanya. Bayangkan dia bekerja sehari itu 16 jam dengan 7 hari selama seminggu gitu ya. Jadi tidak ada libur. oh, Makanya bapak 7 anak ini gitu ya ngerasa sebel kalau dirinya itu dibilang beruntung dalam mencapaikan kesuksesan padahal kerjanya itu gila-gilaan gitu ya. Lalu gimana hustle culture di Cina gitu? Nah, di Cina ini senada dengan Elon Musk ya. Ada pendiri e-commerce Alibaba, Jack Ma namanya itu. Dia itu mendukung sistem kerja 996 atau 996, apa tuh, Bu? yaitu bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Itu. Oh, Iya. Padahal undang-undang ketenaga kerjaan di Cina itu memberikan batasan maksimal kerjanya itu hanya 8 jam per hari. Jelas ini melanggar hukum ya. Seperti itu teh. Iya, ya. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi gitu ya, Bu. Berarti hustle culture ini tuh dikatakan produktif atau toksik, Bu? Iya. Kalau banyak penelitian ya yang menunjukkan bahwa bekerja terus-menerus itu dalam waktu yang cukup lama ya berbanding tidak berbanding lurus dengan produktivitas gitu ya. Ada penelitian dari Profesor John dari Stanford University yang menemukan bahwa produktivitas per jamnya itu menurun tajam ketika seseorang bekerja 50 jam selama seminggu gitu ya. Nah, jadi orang yang kerja 70 jam ternyata produktivitasnya itu sama dengan orang yang bekerja 50 jam, 55 jam per minggu. Sayang sekali ya itu. Nah, sebaliknya di Selandia Baru ada Perpetual Guardian menerapkan percobaan gitu ya. Jadi para karyawannya itu bekerja selama 4 hari dalam seminggu. Nah, ternyata hasilnya tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga meningkatkan kepuasan kerja, kemudian meningkatkan kerja sama tim, terus kepuasan diri, dan lebih loyal terhadap perusahaan. Nah, Iya. Berarti kan, hal ini sih nggak mengejutkan gitu ya, iya. mengingat negara paling produktif di dunia seperti Norwegia, Denmark, Jerman, dan Belanda itu menerapkan sistem kerja 27 jam dalam 1 minggu gitu.
Jadi Cuma lebih 27 kecil gitu jam. ya. Tuh, enak banget ya. Iya. Nah, ini yang paling mengejutkan. Di sisi lain gitu ya, Jepang yang kita kenal durasi kerjanya 3 kali lipat dari negara di dunia gitu ya, lebih panjang, lebih Iya. lama. Itu menempati posisi 20 dari 35 negara dengan produktivitas kerja. Jadi Jepang itu ada di posisi 20 gitu ya. Iya, berarti dengan lamanya bekerja itu tidak menentukan menentukan seseorang sudah produktif atau belum ya, Bu? Iya, malah lebih cenderung nggak produktif gitu ya kalau terus diporsir. Iya, berarti harus disesuaikan juga sama porsinya gitu ya, Bu. Jangan sampai Nah, berlebihan malah menimbulkan iya betul. dampak-dampak gitu ya, Bu, dampak-dampak negatif gitu. Nah, Bu, Iya, ngomong-ngomong tentang dampak nih dari hustle kultur ini gitu ya, Bu. Dampak yang ditimbulkannya itu seperti apa sih, Bu? Apa aja gitu? iya, ada dampak positifnya, ada negatifnya. Tapi kita itu lebih banyak mendapat dampak negatifnya ya. Kalau positifnya mungkin bisa termotivasi oleh orang yang serba cepat, serba produktif gitu ya dengan jam kerja durasi yang lama. Karena tentu saja gitu ya, bekerja itu membuat individu itu mengaktualisasikan dirinya sehingga dia itu dapat bekerja dengan hidup dengan layak dan sehat seperti itu. Tapi dampak negatifnya itu bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental gitu teh. Hmm, iya, karena tadi Nah, juga WHO sendiri, iya, iya, gimana teh? tadi ya, tadi juga kan Ibu sudah menjelaskan bahwa dengan banyaknya bekerja itu bisa mempengaruhi apa kualitas bekerja seseorang juga kan ya, Bu ya. Iya betul. Iya, Ibu. Bahkan gitu ya dampak negatifnya dari WHO sendiri gitu ya. Pada tahun 2016 tercatat 590 jiwa meninggal dunia karena penyakit stroke dan jantung iskemik gitu ya. Dan naik 29% pada tahun 2000 menjadi 745.000 jiwa yang meninggal dunia. WHO juga memberikan data bahwa sekitar 9% gitu ya kenaikan orang yang bekerja lebih dari 8 jam dari total populasi dunia. Hal ini tuh diakibatkan oleh tren GIG ekonomi. Ya, jadi tren ini tuh perusahaan itu lebih senang merekrut pekerja eh, lepas gitu ya daripada karyawan tetap. Jadi diberi upah langsung setelah selesai bekerja. Dan banyak pebisnis yang hanya punya modal sedikit gitu ya, terus berhemat sehingga orang pekerjanya itu harus bekerja lebih lama di tempat kerja. Nah, Iya, kalau di Indonesia tuh gimana gitu ya? iya, nah Bu, Jelas masih banyak kalau di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2016 menunjukkan 60% orang gitu ya di Jakarta masih bekerja di atas 48 jam. Bahkan banyak yang per minggu itu bekerja 12 jam dengan sistem kerja shift pagi dan shift malam. Itu sungguh iya. melelahkan gitu ya. Nah, Bu, kalau kayak gitu tuh ya, Bu, itu kayak gimana tuh, Bu? Kalau misalkan ada perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya yang sampai lebih dari 8 jam per hari gitu, khususnya di Indonesia. Ya di Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah kan sudah memberikan regulasi ya 8 jam per hari gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ke perusahaan. Perusahaan kan mencari untung yang sebesar-besarnya ya. Iya. Jadi agak sulit juga gitu, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar gitu perlu regulasi yang lebih lagi dari pemerintah gitu. Iya, ya. Berarti tapi masih ada aja gitu ya, Bu, perusahaan yang tidak mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga para pekerjanya itu bekerja lebih dari 8 jam per hari ya, Bu. Iya, masih banyak teh. Dan orang yang bekerja juga mau tidak mau gitu karena butuh gitu. Iya. Seperti itu.
Iya, nah Bu, dari hasil kultur ini gitu ya, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa ada dampak positif dan juga dampak negatif, tapi memang lebih banyak dampak negatifnya. Nah, adapun bahayanya Bu, bahayanya ketika seseorang sudah masuk nih ke dalam hasil kultur itu nantinya itu akan seperti apa sih Bu? Ya, pertama gitu ya dari yang paling rendah misalkan. Budaya kompetitif misalkan ya, yang terjadi di antara para hustle culture ini banyak menimbulkan konflik gitu ya. Itu secara sosial. Kemudian bisa menyebabkan gejala fisik seperti keletihan yang ekstrim, bisa sering sakit kepala, sakit leher, punggung, seperti itu. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu biasanya orang yang hustle culture ini punya jam tidur yang tidak teratur ya, saking gila kerja gitu. Dia punya resiko penyakit diabetes, kemudian darah tinggi dan penurunan imun gitu. Kemudian gaya hidupnya juga lebih senang mengonsumsi junk food gitu ya, Iya, yang biar cepat gitu bisa ya Bu. iya biar cepet daripada ribet-ribet masak gitu ya. Hal ini bisa memicu penyakit degeneratif hingga malnutrisi seperti itu ya. Kemudian bagi yang kerjanya duduk, bisa duduk terlalu lama gitu ya. Karena jarang bergerak, bisa memicu jantung koroner, juga stroke. Nah, untuk mental sendiri, bisa memicu kadar kortisol gitu ya di hormon sehingga lebih stres, depresi bahkan bunuh diri gitu ya. Bisa Nah sebenarnya bunuh diri juga ya Bu. iya bunuh diri. Kalau di Jepang itu kan tadi namanya karoshi ya, yaitu kematian. Dan memang ini terjadi gitu ya, bukan hanya di Jepang tapi di negara kita. Nah, yang paling disorot itu waktu itu ada kasus pada tahun 2013, seorang copywriter muda bernama Mita Diran yang meninggal dunia karena 3 hari bekerja nonstop gitu ya. Oh, serem juga ya. Kemudian, iya, tahun 2019 ada juga di Indonesia ketika sedang ada pileg dan pilpres gitu ya. Sekitar 272 orang meninggal dunia itu dari anggota KPU karena kelelahan bekerja ya menghitung surat suara secara manual gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau ngomongin kerja keras ya Teh, yang Iya, paling iya, pasti gimana? keinget di pikiran kita itu Jepang ya. Iya, Jepang karena karena budaya durasi kerjanya yang kerjanya gitu ya, Bu. gila-gilaan Seperti gitu itu, ya. iya. 3 kali lebih banyak dibanding negara lain gitu. Itu terjadinya sejak 1960-an kalau di Jepang. Bagi orang Jepang itu cuti atau libur itu adalah aib gitu. Jadi mereka sangat membenci cuti. Pengennya kerja terus. Tapi di Jepang sendiri ya, karosi yang paling disorot, kematian yang paling disorot akibat hustle culture ini terjadi pada tahun 2013 yang menimpa perempuan 31 tahun bernama Miwa Sado ya, yang mengambil lembur 159 jam selama sebulan. Bayangkan itu ya, betapa luar biasa. Kemudian akhir tahun 2015 ada juga seorang laki-laki bernama Matsuri Takahashi, karyawan periklanan Densu ya, yang bunuh diri karena nggak kuat menanggung beban kerja. Jadi dia itu tidur selama 10 jam dalam 1 minggu. Nah, si perusahaan Densunya sendiri didenda ya akhirnya sebanyak 4.400 US dollar dan CEO-nya sendiri yaitu Tadashi Ishii mengundurkan diri. Nah, dipicu dari banyaknya karosi yang terjadi di Jepang, makanya pemerintah Jepang juga mulai memberikan regulasi yang sama dengan standar internasional, yaitu maksimal 8 jam per hari untuk waktu kerja itu. Iya, mungkin untuk kesejahteraan para pegawainya juga ya, Bu. Iya. Nggak diinihin lama-lama bekerja. Iya, Hmm. Bu. Nah, serem juga gitu ya, Bu. Ternyata bisa mengakibatkan bahkan sampai bunuh diri gitu Mati, ya. bunuh diri ya. Iya. Nah, Bu,
kalau caranya Bu, cara untuk menghadapi hustle kultur gitu, untuk mengatasi hustle kultur itu bagaimana Bu? Caranya ya kita harus work life balance ya, jadi menyeimbangkan kehidupan kita. Jadi punya alokasi tersendiri, misalkan alokasi untuk ibadah, kemudian alokasikan untuk diri pribadi, untuk me time, alokasikan waktu juga untuk sosial, alokasikan waktu untuk istirahat dan juga bekerja seperti itu teh. Jadi harus seimbang. Iya. Nah Bu, tips dan trik gitu dari Ibu gitu supaya kita itu bisa bekerja dengan produktif tanpa tanpa masuk ke dalam kategori hustle culture gitu Bu. Kayak gimana Bu? Iya, tipsnya yaitu memaksimalkan waktu yang ada gitu dengan perencanaan yang matang gitu ya. Eh, Kalau menurut penelitian harus menyeimbangkan waktu waktu pribadi ya, habluminallah habluminanas kalau dalam Islam ya. Kalau dalam penelitian sendiri, pekerja yang memiliki religiusitas gitu ya dan punya kehidupan spiritual yang baik itu cenderung punya kepuasan kerja yang lebih baik dan sikap kerja yang positif. Nah, itu yang religius ya. Bisa diterapkan buat para pekerja. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam bekerja. Tahu porsi, tahu batasan gitu ya, kapan harus istirahat, kapan harus bekerja. Kemudian konsisten dengan waktu. Waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja gitu. Jangan ketika makan sambil bekerja. Iya. Jadi terbagi ya Bu fokusnya. Iya, iya. Ya. Nah, begitu tuh teman-teman Sobat Mekar. Jadi kita itu ketika bekerja itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita masuk ke dalam kategori hustle culture. Ya. Nah, teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya langsung tanyakan kepada Ibu Mia. Pasti langsung dijawab gitu ya sama Ibu Mia. Mumpung kita masih Insya live nih, Allah. teman-teman. Silahkan ya yang mau bertanya. Iya, silahkan Oke. Sobat Mekar. Ya, halo yang baru bergabung. Oke. Iya. Nah, Bu, karena waktu juga sudah 30 menit gitu ya, Bu. Iya, Mungkin ada closing statement gitu dari Ibu. Silahkan, Ibu. iya. Kalau dalam Islam, pekerjaan itu adalah amanah ya. Kita dianjurkan untuk bekerja keras dan tidak meminta-minta gitu ya. Tentu mengusahakan pekerjaan sebaik mungkin jadi jalan kesuksesan. Namun jangan sampai melupakan sifat kemanusiaan kita bahwa kita punya kehidupan pribadi, punya kehidupan keluarga dan kehidupan sosial. Semuanya harus berjalan seimbang gitu ya demi kebahagiaan lahir dan batin. Kita itu bekerja untuk hidup, tapi jangan hidup untuk bekerja. Seperti itu. Iya, kita itu hidup untuk bekerja, tapi jangan bekerja untuk hidup ya. Luar biasa sekali. Iya, nah teman-teman, jadi hasil kultur di sini itu sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Mia itu bahwa hasil kultur itu bekerja budaya bekerja yang terlalu keras sehingga menimbulkan hal-hal negatif yang nantinya akan membahayakan pada diri kita. Nah, karenanya ketika kita sedang bekerja keras itu boleh, itu baik ya bekerja keras, namun jangan sampai berlebihan yang menyebabkan masuk ke dalam hasil kultur. Karena hal tersebut itu adalah hal yang negatif, yang akan menimbulkan efek-efek negatif gitu dalam diri kita ketika kita bekerja terlalu keras. Ya, nah karena
hari ini live-nya sudah mau diakhiri. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung ke dalam live Mekar series pada hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman Sobat Mekar stay tune terus karena besok juga kita akan mengadakan live lagi nih teman-teman. Jadi stay tune terus di IG-nya Mekar. Jangan lupa besok jam 2 ya teman-teman. Setiap jam 2 akan ada live IG dalam rangka Mekar Series ini. Ya, teman-teman, Iya. saya akhiri kegiatan live pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Amin. terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Teh Sinta. Sampai jumpa besok. Ya, sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa besok ya Ibu. Iya. Ya, Enggak. assalamualaikum. Waalaikumsalam.